Perkenalkan, nama saya Agnes Udasari Ginting, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Pendidikan Bisnis C tahun 2017. Di sini saya akan mempraktekkan dan memberikan sedikit penjelasan mengenai keterampilan dalam mengajar kelompok kecil. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Didi Supriyadi dan Denny Dermawan, Bandung, PT Remaja Rusda Karya, tahun 2012, halaman 158, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan guru atau instruktur atau widyaswara dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dan siswa maupun antar siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 1. Organisator kegiatan belajar mengajar. 2. Sumber informasi bagi siswa. 3. Pendorong bagi siswa untuk belajar. 4. Orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberitakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 5. Penyediaan materi dan kesempatan belajar bagi siswa. 6. Peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang lainnya. Prinsip mengajar kelompok kecil dan perorangan. 1. Tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil dan perseorangan. 2. Lakukan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan secara tahap. 3. Perorganisasian siswa, sumber atau materi, ruangan, dan waktu harus dilakukan secara cermat. 4. Guru harus mengenal siswa secara pribadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. 1. Pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individu. 2. Memperhatikan dan melayani kebutuhan siswa. 3. Mengupayakan proses belajar mengajar yang afektif dan efektif. 4. Merangsang tumbuh kembangnya kemampuan optimal siswa. 5. Langkah pengajaran kelompok kecil dan perorangan. 6. Menggunakan berbagai variasi dalam pengorganisasiannya. Contoh keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Baiklah, dalam kelompok kecil ini kita akan membahas mengenai bukti transaksi penerimaan kas, yang mana kita akan menganalisis tentang apa itu bukti transaksi penerimaan kas. Yang kedua itu beberapa transaksi penerimaan kas. Lalu yang ketiga itu adalah prosedur penerimaan kas. Apa saja yang dilakukan prosedur penerimaan kas? Baiklah, di sini ibu ingin bertanya kepada Martin, ya. Coba kamu jelaskan apa itu pengertian dari bukti transaksi penerimaan kas. Ya, benar sekali. Apa kata Martin tadi kan? Bukti transaksi penerimaan kas adalah tanda bukti menerima uang secara tunai atau kas. Baiklah Lisa, ibu ingin bertanya kepada kamu. Coba sebutkan bukti transaksi secara tunai apa saja? Ya, hampir mendekati benar. Baiklah, di sini siapa yang ingin membantu Lisa dalam menjawab pertanyaan dari ibu? Oh, baiklah. Dari dunia, coba Anda beri sedikit pernyataan kamu. Ya, benar sekali. Beberapa transaksi penerimaan kas dapat berasal dari penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, penerimaan pinjaman atau utang, dan penerimaan pendapatan tunai lainnya. Bukti penerimaan kas ini, coba saudari Joki, coba jelaskan dulu bukti penerimaan kas ini dapat berupa apa saja. Coba sebutkan satu saja. Loh, hampir mendekati benar. Bukan nota kredit. Coba siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari ibu? Oke, Lukman. Ya, nota tunai. Benar sekali kata Lukman. Jadi bukti penerimaan kas ini dapat berupa nota tunai karena bukti transaksi penerimaan tunai ini
buat kredit ya Doki. Lah, kamu yang di belakang Marcel, kenapa kamu ribut sekali di situ? Coba kamu sebutkan apa saja prosedur penerimaan kas. Coba kamu sebutkan. Ya, hampir mendekati benar. Tadi kamu menjawab ada 3 prosedur di dalam penerimaan kas. Coba kamu sebutkan dulu apa 3 itu. Ya, kamu tadi menjawab ada 3 ya, Marcel. Prosedur penerimaan kas dari over the counter sale, lalu ada yang kedua prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD, lalu yang ketiga tadi kamu bilang apa? Ya, prosedur penerimaan kas dari credit sales. Coba kamu jelaskan dulu ketiga itu apa saja, Marcel. Ya, benar sekali. Jadi yang digambarkan benar, penerimaan kas dari over the counter sale itu adalah penjualan ini perusahaan menerima uang tunai atau cek pribadi atau pembayaran langsung dari pembelian dengan kartu kredit sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Lalu yang kedua itu tadi penerimaan kas dari COD sales, yang mana adalah transaksi penjual melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, dan angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur seperti pembelian memesan lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Yang kedua, penjual mengirim barang melalui kantor pos dengan cara mengisi formulir COD di kantor sales. Kantor pos menerima, mengirim barang dan formulir COD like sales sesuai dengan instruksi penjualan kepada kantor pos penerima. Lalu kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya barang atau COD sales tersebut. Lalu penerima atau kantor pos tadi memberitahukan kepada pengirim COD bahwa COD-nya telah dilaksanakan. Setelah itu kantor pos memberitahukan penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Lalu yang ketiga tadi ya benar sekali kata Marcel, ada itu penerimaan kas dari credit card sales. Artinya di sini sebenarnya credit card sales bukan merupakan tipe penjual, tapi merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Baiklah, untuk menutup hasil diskusi kita pada hari ini di kelompok kecil ini, Ibu ingin menarik kesimpulan dari hasil kelompok kecil kita mengenai bukti transaksi penerimaan kas. Sini siapa yang ingin memberikan kesimpulan kepada hari ini, kesimpulan pada hari ini mengenai bukti transaksi penerimaan kas? Ya, saudara Joki, silakan. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menarik kesimpulan pada kelompok kecil pada hari ini? Ya, saudari Christine. Ya, benar sekali. Jadi bukti transaksi penerimaan kas ini merupakan tanda bukti menerima uang secara tunai atau berkas, yang mana bukti transaksi ini dapat dijumpai berupa nota tunai atau kegiatan yang dilakukan secara tunai oleh penjual. Baiklah,
Ibu tutup hari ini dengan terima kasih, dan Ibu harap tugas-tugasnya yang Ibu dari awal udah kasih ke kamu semua itu dikerjakan dengan baik. Minggu depan kita bahas mengenai apa saja jenis-jenis transaksi keuangan. Ibu akhiri, selamat siang, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak.